Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dekita Danur Seharsono, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggi Febrianti Kananda Haryadi dari Program Studi Bahasa Inggris Jurusan Bahasa Komunikasi dan Pariwisata. Di sini saya akan menyampaikan pidato saya yang bertema kedudukan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Bahasa dan pendidikan merupakan dua hal yang bertalian erat. Bahasa adalah alat utama pendidikan, dan sebaliknya, pendidikan menyumbangkan sahamnya yang tidak ternilai untuk mengembangkan dan membina bahasa. Kita perlu menyampaikan pendidikan dengan bahasa yang sesuai dengan lingkungan atau tempat penyampaian pendidikan itu, yaitu bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Setiap negara mempunyai bahasa pengantar pendidikannya masing-masing. Permasalahannya adalah, seiring dengan perkembangan iptek, ada kecenderungan membutuhkan bahasa lain di luar bahasa Indonesia. Mengingat bahasa yang ada di Indonesia ada 3, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Seringkali ketiga bahasa ini saling bersinggungan, khususnya antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dalam kehidupan kita saat ini, bahasa Inggris menjadi bahasa kedua yang merupakan bahasa internasional. Seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, setiap orang Indonesia perlu mempelajari bahasa Inggris. Dapat dikatakan bahwa dengan mempelajari bahasa Inggris, kita dapat bersaing dengan pihak lain di era yang makin canggih ini. Pemerintah Indonesia memasukkan bahasa Inggris ke dalam bahasa asing pertama yang dipergunakan di Indonesia. Hal ini menjadi suatu permasalahan bagi keberadaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Artinya, jika bahasa Inggris menjadi bahasa kedua, bagaimana bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Jika bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan, bagaimanakah dengan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia? Jadi, pada umumnya orang Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan, meskipun hanya pendidikan dasar, mereka sudah menguasai dua bahasa, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Kemungkinan untuk menggunakan kedua bahasa itu sama besarnya dengan keluarga atau orang yang dari daerah lain. Dalam situasi formal dan urusan kedinasan, harus menggunakan bahasa Indonesia sebab bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa negara. Selain itu, bahasa Indonesia juga bahasa nasional dan bahasa persatuan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia ini harus dipergunakan dalam segala kegiatan yang bersifat kenegaraan atau yang berkenaan dengan urusan pemerintah. Serta sebagai bahasa pengantar pendidikan, kita tidak boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar 1945 itu harus kita laksanakan, agar tidak menimbulkan banyak kesalahpahaman terhadap penggunaan bahasa yang ada di Indonesia. Kita perlu menelaah apa itu bahasa Inggris, kedudukan dan fungsinya di Indonesia, dan apa itu bahasa pengantar pendidikan, serta kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan kemudian mengaitkannya secara keseluruhan dan mengambil suatu kesimpulan, bagaimanakah ancaman jika bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan terhadap fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya pidatoku cukup sampai di sini, kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Saya Anggi Febrianti Kananda Haryadi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.